alam pikiran hewan ya teman-teman. Nah kita lihat nih. Nah binatang ini yang paling rendah teman-teman. Binatang itu yang paling rendah, jatuh ke jurang maut. Ya, itu getaran tinggi itu pikiran Kristus. Pikirannya Elohim pencipta semesta alam. Getaran rendah itu tadi pikiran binatang, makan, minum, dan ngentot. Surganya. Ini yang sedang Intan gembar-gemborkan, pada ngamuk ya kalian. Orang itu nyata kok. Harusnya ajaran itu membawa ke surga atau samayim, itu naik ke atas jiwanya. Yang meninggalkan alam pikiran hewani. Itu yang benar, ajaran yang benar. Ya. Bukan nambah masuk ke dalam alam pikiran hewan sepenuhnya. Ya. Ini. Ya. Triple six serpent spirit. Ini teman-teman. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Yang lebih jelas ini. Ini lebih jelas ya. Itu triple six 666. Makanya di Qaf ayat 19 kalian dikatakan berakhir dengan maut atau sakaratul maut. Maut atau sakaratul maut itu mati sekarat. Tidak akan pernah jiwanya bisa kembali kepada Elohim semesta alam, tetapi menjadi budak iblis selama-lamanya. Itu artinya maut. Jadi bukan keterpisahan antara roh dengan tubuh, tetapi keterpisahan jiwamu selama-lamanya dari Elohim pencipta semesta alam. Karena kalian menolak pikirannya Elohim pencipta semesta alam. Ya, kalian terjebak di dalam surga mamitot, makan, minum, dan ngentot. Ya, sehingga Allahmu sendiri mengatakan, kalian layak. Lihat itu. Kalian itu disamakan dengan hewan ternak. Nih, kalian disamakan dengan hewan ternak. Ya. Kalian berkembang biak layaknya hewan ternak ini. Ya. Ini. Jadi benar-benar kalian itu sedang diarahkan jiwanya itu menuju tubuh selanjutnya. Tubuh binatang. Ya, makanya simbolnya simbol tanda binatang. Ya teman-teman, karena hanya binatang yang mengenal seks sepuas-puasnya, itu hanya binatang, bukan manusia. Di surga paku cukup cerot, ya, cerot, blok. Mewah apa? Mewah itu tidak seperti peternakan ayam dong. Ya, mewah itu nggak ngaceng melulu dong. Kau bayangkan aja di surga itu, nih, ini kan penyiksaan sebenarnya. Ini kan penyiksaan sebenarnya ini. Melahirkan dalam waktu 1 jam, blok, cerot, blok, sakit terus saja seperti itu. Habis ngentot, makan, minum, kayak di hotel kalian itu persis. Ya, peternak kayak ayam kan, kalau habis ngentot itu kan makan ya, minum gitu. Nanti lanjut ya, blok, cerot. Wah, nggak jijik kau punya surga begitu? Nggak mikir kau? Pesan aku pedesan. Biar kau terbuka otaknya itu. Sesenta, aku pengen kuplesetkan yang terakhir itu, yang titit tohot, mau kok nggak bisa aku plesetkan loh. Makan minum titit tohot gitu aja lah ya, sakit kali aku. Aku itu memang begini Kak Putri. Oh tidak menghibur diri.
emang surgamu seperti itu ya. Surgamu itu makan minum ngentot, habis itu punya anak dalam waktu 1 jam nih. Ini kan bukan surga, ini penyiksaan. Kita melahirkan 1 anak aja sakitnya minta ampun loh. Ya, ini doktrin mengikat di alam pikiran, dan itulah yang akan terjadi. Ya, apa kau nggak jijik surganya begitu? Ya, maka habis blok sambil melihat wajah Allah. Enak Allah, nikmat mana? Nikmat Allah, cerot, blok, ceprol anak. Ya, jangan marah, itu memang surgamu. Kecuali nggak ada datanya. Kalau surga kami nggak mengenal begitu ya. Nah, kalau surga kami nggak mengenal begitu. Kami justru ditarik naik ke atas jiwanya, ya, menuju pusat kesadaran. Kalau dalam bagan, ini seperti ini teman-teman. Nih, kita naik, makanya kan tabernakel perjanjian lama itu seperti tubuh manusia. Nah, kita lihat di dalam bagan ya. Kita lihat. Nih, teman-teman. Kita jiwanya naik ke atas nih. Ya. Scale of consciousness. Tingkat kesadaran. Nah, kesadaran paling rendah itu tadi, makan, minum, dan ngecerot. Di bawah, paling bawah merah. Ya. Makan, minum, dan ngentot itu paling bawah yang merah. Ya, yang ungu di atas itu, ya, yang ungu itu di atas itu justru meninggalkan tadi alam pikiran. Oh, tidak menghibur ya. Itu memang surgamu. Ya. Memang surgamu. Kok bantah surgamu begitu? Makanya baca atur ayat 19 dan 20. Kalau nggak menghibur, ya. Oh, tidak menghibur. Emang surgamu surga pengacengan. Kalau nggak Itu jelas. menghibur, Nih, kita lihat bisukan Bang, biar dia tahu. kalau nggak berani diskusi, itu ngaceng, ya. Surgamu itu ngaceng. Sendiri. Ngaceng selama-lamanya ini. Mana ya? Ini ngaceng. Nih, ngaceng ya selama-lamanya. Sebentar. Ngaceng terus. Makanya kau sudah berkembang biak belum? Kau sudah berkembang biak? Aduh, kasihan. Sudah berkembang biak belum? Oke lah. Karena Allahmu mengatakan kalian berkembang biak layaknya hewan ternak. Nah, kau sudah berkembang biak? Kau sudah berkembang biak belum? Kau sudah berkembang biak belum? Dijawab. Ya, Allahmu aja mengatakan kalian binatang kok. Ya. Allahmu mengatakan kalian itu binatang. Hewan ternak. Nah, ini di surga ujim vagina selalu rapat dan penis tidak loyo. Ya. Jadi urusannya pokoknya urusannya bawah perut terus, teman-teman. Urusannya bawah perut terus, bukan menghibur. Memang itu ajaranmu, ajaran binatang ya. Makanya ini harus hancur ajaran binatang ini, teman-teman. Itu tekadku ya. Sebelum aku pulang kepada Tuhan, ajaran binatang ini harus hancur dulu. Itu tekadku. Dan itu didukung oleh Tuhan kita. Nah, makanya aku nggak takut. Karena ajaran ini sangat berbahaya buat manusia, teman-teman. Ya, makanya nih, kita lihat tabernakel ya. Tabernakel kita. Ada yang mau naik Islam ini, mau menjawab dulu tadi itu. Ya, silakan Cicilia. Malam. Malam, Bang. Ya, selamat malam Bangku. Ya. Ada apa yang Anda bantah dengan narasi atau data-data yang sudah disampaikan narasumber tadi itu, bahwa di surga Anda itu melahirkan anak dalam 1 jam, Bang. Gimana, silakan. Bentar, Bang, sebentar, Bang. Ini jawabannya, Bang. Nih, Ibnu Majah nih. Ibnu Majah. Ya. 4329. Kau baca dari 4328. Ibnu Majah 4328 dan 4329. Ya, di Google NU online itu ada itu. Ya.
NU online. Apa kau ngopi apa ngeripot kau? Turun kau. Sebentar. Apa kau? Kita lihat ya teman-teman. Jadi kan tabernakel ini seperti ini teman-teman. Makanya ini kan dulu bait Allah itu adalah tubuh. Di atas itu kepala itu. Makanya seperti tubuh manusia. Makanya kan tadi makan minum ngentot itu berada di luar pintu. Itu teman-teman. Jadi kesadaran yang berada di luar tabernakel. Karena itu kesadaran binatang teman-teman. Ya, makanya kan alam pikiran itu menempati di atas, di kepala kita. Makanya tabernakel di perjanjian lama itu kan bayangan, ya. Kemudian di perjanjian baru ini kan seperti ini teman-teman. Yang teratas itu adalah alam pikiran, ya, alam pikiran manusia. Nah, alam pikiran manusia ini, teman-teman, dibawa ke puncak kesadaran apa? Apakah kesadaran Elohim pencipta semesta alam yang disebut pikiran Kristus, ataukah kepada surga tadi, mamitot, makan minum ngentot, alam pikiran binatang yang simbolnya 666, tanda binatang. Nah, ini akan menentukan tubuh kita selanjutnya. Apakah tubuh kemuliaan ataukah tadi tubuh hewan, kedagingan hewan yang lebih rendah. Sehingga ketika manusia itu terjebak dalam tubuh hewan, itu tidak akan pernah bisa kembali kepada Elohim selamanya. Ya, ini teman-teman. Ya, harusnya kita justru merdeka dari nafsu kebinatangan tadi. Mamitot, makan minum ngentot. Adam Hawa itu terjatuh karena tadi sudah tahu, sudah mengerti alam pikiran hewan. Bercampur dengan pengertian tentang keelohiman. Makanya jatuh ke tubuh kedagingan manusia ini. Nah, jangan sampai jatuh lagi ke dalam tubuh kedagingan hewan. Makanya doktrin itu mengikat di alam pikiran. Di mana ketika di surganya atau puncak sadarnya mengatakan bahwa di surganya makan minum dan ngentot terus, itu adalah dibawa masuk ke dalam alam pikiran hewan sepenuhnya, sehingga nanti mewujud menjadi hewan. Karena hanya hewan yang kerjanya makan minum dan ngentot. Dan itu di dalam kesadaran, ini tempatnya ada paling bawah. Kita lihat teman-teman. Menempati strata terbawah. Ya, binasa teman-teman. Binasa teman-teman ya. Kita lihat. Jadi alam pikiran hewan ya teman-teman. Nah, kita lihat nih. Nah, binatang ini yang paling rendah teman-teman. Binatang itu yang paling rendah, jatuh ke jurang maut. Ya, itu getaran tinggi itu pikiran Kristus. Pikirannya Elohim pencipta semesta alam. Getaran rendah itu tadi pikiran binatang, makan minum dan ngentot, surganya. Ini yang sedang Intan gembar-gemborkan, pada ngamuk ya kalian. Orang itu nyata kok. Harusnya ajaran itu membawa ke surga atau samayim, itu naik ke atas jiwanya. Yang meninggalkan alam pikiran hewani. Itu yang benar, ajaran yang benar. Ya. Bukan nambah masuk ke dalam alam pikiran hewan sepenuhnya. Kalian malah diikat dengan alam pikiran hewan sepenuhnya. Ini gimana Kak Putri? Halo Kak Putri. Silakan Abang. Intan tak ke belakang dulu. kalau lagi semangat kayak 500 GB. kalau lagi nggak semangat, dipanggil siapa aja itu, bahkan ditelepon kamar saya nggak terangkat. Males.
Tiduran seharian itu sambil baca-baca. Intan mumpung semangat gitu loh Bang. Yalah, ke belakang dulu lah. Ke belakang dulu. Ya. Aduh. Ya itulah ya teman-teman, itulah bedanya surganya Kristen dan surganya RT 6 teman-teman. Yang jelas ya teman-teman ya. Dan Allahnya juga berbeda ya. Makanya kan preminya siapa itu yang ya saya katakan sebenarnya ya bukan. Silakan naik lagi, siapa tadi itu? Silakan naik lagi yuk. Itulah ketidakpahaman dia, akhirnya dia salah memahami ya. Ya, Cecili. Halo, selamat malam Cecili. Malam. Iya, Bangku. Masih Islam kan? Masih. Oh, masih Islam. Iya, tolong tanggapi tadi, Pak. Itu tadi narasi atau data yang ada disampaikan oleh narasumber adalah ya surganya di Islam itu ada tempatnya adalah makan minum. Ini jawabannya, Bang. Ya, silakan. Kenapa lagi sebentar? Jangan di-mute. Ya, ini Bang. Siap sayang cantik, bahasa Thailand, Fra Yesus yang pok-pok, dibaca, Fra Yesus yang pok-pok. Pok-pok, asik banget bunyinya. Ya, itu jawabannya. Ya kan? Itu cuma itu saja kemampuan mereka loh teman-teman. Tidak ada lain. Nah, kalau Oteng masuk ke komal mereka itu pasti Oteng itu akan menjawab setiap data, meluruskan. Itu pun kalau diberi kesempatan. Lah mereka ini itu cuma nyetelkan video, begini bla bla bla. Kan jelas kan? Kan jelas. Nah, di mana salahnya oleh narasumber kita tadi? Sisi Inta berkata, ya mamitot ya, makan minum dan entok, iya memang. Makan minum-minum di surga ada, maka dia nambah itu kan ngetok-ngetok itu plok-plok-plok tadi yang disampaikan oleh narasumber kan, memang itu datanya. Nah serius, Anda tidak pernah serius karena Anda sudah diajarkan seperti itu oleh SWT. Dan aku sudah tandai kau, tidak akan mungkin kau bertobat, tidak akan mungkin kau ya meninggalkan ajaran setan itu, saudaraku. Karena sudah terikat dalam pikiranmu seperti itu, pikiran yang ngeseks, ya, ajaran yang membenci, ajaran, ya, kebencian itu ya kau terus ada gaungkan. Karena si iblis memang ajaran Yesus dia menolak. Ya, itu sangat sekali disayangkan. Harusnya punya kesempatan untuk bantah itu data. Nah, begitu bukan itu pemahamannya host, bukan begitu pengertiannya narasumber, ya kan? Tapi di saat diberi kesempatan, tapi Anda di situ menghujat. Luar biasa kalian ya. Memang nekat yang nyata kalian itu. Siapa Joro ini ya? Ya. Jadi marilah kalau diajak diskusi, ya ngobrol baik, ya sopan, ya. Jangan seperti itulah, ya. Jadi oten-oten yang selama ini mungkin kena apa pemahaman oten yang mengaku Kristen itu siapa sih Shiwiro? Ya itu salah besar saudaraku ya. Pemahaman yang keliru menurut saya memang ya penyesatannya luar biasa ya. Itu penyesatan saudara luar biasa itu. Kenapa? Dia menyamakan bahwa di Yohanes itu 17 ayat 3 itu merujuk kepada oleh SWT, mengenal oleh SWT yang satu-satunya. Itu ya 100% itu bukan oleh SWT saudaraku. Ya. Harus dibedakan itu. Ya, itu merujuk kepada Allah yang benar, Allah satu-satunya yang benar di situ teman-teman ya.
Jadi jangan mau lagi itu apa? Harus bedakan. Dia Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang sejati itu seperti apa? Ya. Tidak pernah kompromi dengan ajaran di luar kekristenan, tidak akan pernah kompromi, saudara. Itu Kristen yang sejati. Ya. Bukan yang Kristen yang ya Islam selamat, Kristen benar, bukan begitu. Hanya di dalam Yesuslah kebenaran dan keselamatan itu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. 3 ya kategori di sana, jalannya ya dan kebenaran, jalan dan kebenaran. Berarti bukan ke penipuannya ini yang benar ini, bukan nipu-nipu ini. Dan yang ketiga adalah hidup. Bicara hidup itu hidup dengan kekekalan bersama Yesus di surga. Begitu. Lah, kalau tadi disampaikan oleh narasumber kita Mona Lisa itu jelas kan? Surganya Islam tadi makan, minum dan entot itu ya sesuai data. Cuma masalahnya apa? Di An-Naba 33 itu adalah berbicara bahwa akan menyediakan bidadari. Lah bidadari itu merujuk kepada gadis-gadis. Lah bagaimana seorang perempuan di surga juga nanti apakah juga dapat bidadari? Kenapa tidak ada, dari saya baca di Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai ke Anas itu nggak ada. Nggak ada. Bahwa akan diberikan juga bidadara kepada perempuan. Nggak ada. Hanya menguntungkan laki-laki. Akan diberikan bidadari. Ya, gadis-gadis berpayudara montok. Untuk apa berpayudara montok? Itu tadi, mamito tadi, ngotot. Sampai di situ melahirkan. Ya. Di situ bedanya. Masalahnya, apakah Al-Quran itu hanya menguntungkan para laki-laki, khususnya RT 6? Itu, harusnya mereka jawab itu. Iya. Nggak usah naik lagi lah, nggak usah naik lagi ya. Cici Liong ya, nggak usah naik lagi. Harusnya Anda sudah diberi kesempatan tadi itu ya. Ya, itu ya. Jadi hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu. Di luar Yesus binasa. Itu kata Yesus ya. Jadi jangan kita hanya, oh iya ya. Mereka berusaha ya, berusaha ngebet dalam kitab kekristenan, di dalam Taurat dan Injil itu. Mereka berusaha itu. Supaya apa? Membenarkan ajarannya. Coba tujukan ya kepada saya ya, baik Oten ini. Di mana data di dalam kitab kita bahwa akan data Nabi terakhir? Ada nggak atau tidak? Nggak ada. Nggak ada, pernah ada teman-teman. Tetapi yang ada adalah aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan meminta kepada Bapa adalah penolong yang lain, adalah Roh Kudus. Di saat Yesus naik ke surga, dan saat bangkit naik ke surga, tapi saat itu kita melihat bagaimana umat Allah itu menunggu dari Pentakosta itu dicurahkan Roh Kudus itu, Roh yang ada dalam dirimu. Ya, maka dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah baik daripada Roh Kudus? Yaitu yang dimasukkan tadi kemah, yang dimaksud adalah itu terbenal ke itu tadi, kehadiran Elohim ada di sana. Merujuk kepada tubuh ini, tubuh yang fisik ini, bahwa tubuh kita makanya kita jaga. Jangan lagi dicemarkan lagi dengan hawa nafsu kita yang hanya bersifat kepada lahiriah. Nggak boleh. Nggak bisa ada lagi itu. Jadi kuduskanlah dirimu, karena kita adalah di Kristus, ada Roh Kudus adalah kudus. Karena baik tubuh kita ini adalah kudus. Jangan lagi cemarkan. Ya, yang suka lagi pikirannya hanya yang ngesek, yang sukanya adalah bagian selakangan. Ya, jangan mengatasnamakan dirimu Oten kalau masih pikiranmu seperti itu. Bertobatlah kamu. Ya kalau kamu susah bertobat ya, karena daripada kamu juga rugi, ya masuk aja Islam. Kenapa? Untung kamu di sana, kau dapat di dunia lagi dan dapat di surga. Karena kamu tidak pernah bertobat.
Itu kau dapat itu dalam surganya Islam. Makanya mamitot makan, minum dan entot. Betul. Ya, saya berdukung ya. Ini kita daripada kau hadir KTP adalah Anda Kristen, KTP tanpa pertobatan, buat apa? Ya. Buat apa kamu hanya datang ke gereja panas-panasi kursi? Kelihatannya Kristen. Oh, kelihatannya beribadah, tapi pikiranmu masih dengan seks. Ya, mikirin masih ngincar ya perempuan yang bukan istrimu atau yang sudah punya istri. Buat apa? Iya. Mending kau itu adalah hidup menjaga dengan kudus dan terima yang sudah Tuhan memberikan kepadamu, pasangan yang memang sepadang denganmu adalah Tuhan Rasul. Udah, samanya kau bentuk kok. Pasti teman-teman kita saudara, loh apa bedanya ke bentuk sama dia? Sama aja kok. Sama saja. Tapi surgamu nanti dijamin kalau Anda, karena kamu menjaga kekudusanmu, tidak lagi hidup dalam mamito, maka saya pastikan jaminan surga itu sudah di genggaman tangan dan Tuhan berikan jalan kepadamu karena dia sudah menjamin. Tapi kalau Anda pernah tidak bertobat, kalau Anda tidak pernah hidup dengan jaga kekudusanmu, ingat ya, sudah diberikan itu, jaminan itu kepadamu. Sudah kau pegang itu semua. Tapi kamu yang menolaknya. Itu. Maka Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Ingat teman-teman, keras ini. Ya. Jangan berkata, oh ya saya percaya saja kepada Yesus pasti selamat. Yes. Ingat, orang berdosa di sebelah kanan Yesus berkata, ingat akan aku di saat engkau datang sebagai sang raja. Ingat akan aku. Dia berkata, yes, saat ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Yesus memberikan jaminan, kepastian kepada orang ini. Karena dia yang satu-satunya yang mengampuni kesalahan orang ini. Dia satu-satunya yang katakan, iya dosamu sudah kuampuni. Maka dikatakan, saat ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Maksudnya apa? Tubuh jasmani ini mungkin Anda binasa, kembali kepada tanah. Tapi ingat, roh kembali ke ilahi, dan tubuh yang kembali itu akan menanti kita akan diubah bersama-sama dengan Yesus. Itu bagi dia yang pada saat itu dia merasa berdosa, dia merasa adalah tidak layak menghakimi Yesus. Maka sebelah kiri, kalau engkau anak Allah, bebaskan kita dari ya salib ini. Tapi orang sebelah kanan tidak. Kita pantas menerima hukuman karena kita berbuat yang salah. Maka yang sebelah kanan yang diselamatkan. Ya. Jadi ingat teman-teman. Ya, keselamatan ini sudah diberikan. Kerjakanlah keselamatanmu ya, sampai kapan? Sampai engkau akan bertemu Tuhan Yesus. Karena tidak tahu adalah iblis itu apa, mempergunakan hal semacam tadi apa? Manusia jatuh karena apa? Wanita, laki-laki. Kedua, dia bisa melalui apa? Ya, keinginan yang di mana adalah harta dan tahta itu. Yang terakhir adalah gayamu, hobimu. Ya, bicara adalah kekayaan, harta. Anda disibukkan dengan hal itu. Tidak tahu, Anda sudah lupa kepada firman Tuhan. Anda sudah hidup di luar firman Tuhan lagi. Tidak lagi mau beribadah. Tidak lagi hidup dalam persekutuan. Dia Anda disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Ya. Tapi di sini kita mau belajar bahwa itulah bedanya. Surganya kita dan surganya RT6 sudah jauh berbeda. Kerjakanlah
keselamatan takut dan gentar bersama Yesus. Karena tubuh kita ini adalah tubuh daripada Roh Kudus. Jangan kotori lagi, saudaraku. Ya, bukan berarti kita tidak berbuat salah ya. Karena ada beberapa manusia kepleset, jatuh, ya. Itu. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Ya. Begitu teman-teman ya. Baik, kalau ada yang ya, silakan lagi. RT6 ada yang mau naik lagi, silakan. Yuk. Tubuhmu mati karena dosa. Tubuh siapa ini? Rasyadin, silakan naik aja bang. Kalau itu maksudnya apa? Saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda tubuh mati karena dosa. Tubuh ini akan mengalami suatu kematian atau istilahnya ada batas umur manusia itu bang. Tapi berbicara kematian itu ada terpisahnya, ini adalah tubuh ini, jasmani ini kembali kepada tanah. Tetapi roh itu kembali kepada Allah. Tapi pada akhirnya akan dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan. Ya, begitu saudaraku. Mati dan binasa itu beda, betul, beda sekali. Jadi harus dipahami ya. Ya, saudaraku silakan naik lagi yuk. Siapa yang mau bertanya silakan tanya aja yuk. Mari kita diskusi. Ya, di sini kita sama-sama kalau otemonya mau naik pun ayo kita saling menguatkan. Saling melengkapi, bukan saling oh kau salah, kau sesat, tidak boleh. Ya, di sini kita saling melengkapi, saling mengingatkan. Pandangannya seperti apa? Disitulah sebenarnya pertumbuhan rohani kita, karena kita saling melatih diri kita untuk saling bertanya, sharing sama Oten, tidak saling menjatuhkan, ya, nggak boleh. Kita hidup. Manggarai, mau berangkat? Apa itu? Manggarai. Manggarai. Sebentar lagi naik. Kan gitu kalau mau naik di sini. Oh, bu sopirnya sudah ini ya, sudah. Kita mandi. Oh, Mandi dulu lah. Nanti penumpangnya belum. nggak ada, nggak mau. belum mandi berarti ya? Udah, ini udah selesai. Oh lah, udah selesai. Manggarai. Tinggal bikin kopi gitu loh, host. Oh gitu. Has. Itu kan kalau si Fatin, has. Namanya itu has. Kalau si Arya lucu lagi Kak Putri. Aku tidak bisa live siang hari, Arya. Kali loh. Aduh, itulah yang disukai laki-laki Kak Putri. Yang mendayu-dayu gimana gitu loh Kak Putri. Sedangkan Intan, turun kau. Kak Putri, kau diem aja sih Kak Putri. Kak Putri. Ini udah nggak pada mau masuk apa gimana ini, naiklah, coy. Iya, nggak mau naik itu takut sama Deinta semua ini. Ya, kalau bisa kondusif ya nggak apa-apa lah. Kenapa Intan jengkel? Karena mereka suruh baca datanya sendiri nggak mau. ya.
Ya, aku coba baca ayat dulu tadi ada data tentang tubuh kita ini deh. Di Roma 12 ya, ayat yang ke-1 dan kedua. Kita bacakan dulu ya. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kekudusan itu kita jaga ya. Kita persembahkan itu di hadirat Tuhan. Perkataan kita juga, perilaku kita ya, kepada sesama ya. Jadi kita persembahkan menjadi persembahan yang kudus, teman-teman. Ya. Itu teman-teman ya. Jadi marilah ya, jangan lagi kita terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya surganya RT 6 yang hanya sibuk untuk apa? Ada mamito, ya trot-trot ya, bukan itu. Ya. Jadi Intan ngomongnya MUI Jakarta. Ngunti terus dia. Kawan dengarkanlah, ini komal paling hati. Ya, Suruh naik 1 temen Korintus apa? 11. Suruh naik Mana deh? temennya suruh naik itu loh. Siapa itu? Ya siapa lah temen abang lah. Intan mah males nggak mau berteman. Ya, aku nggak banyak ada teman, semua itu siapa yang ini anu dia, aku lihat nggak ada yang ini ada teman ini, semua bersaudara bagi yang Kristen ya, baik Islam yang anu, yang penting santai aja, nggak mau ini ya. Coba kita baca dulu ya 1 Korintus 6 ayat 19 ya, itu bahwa tubuh kita baik daripada Roh Kudus tadi ya teman-teman ya. 1 Korintus 6 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya, ingat ya, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus yang diam di dalam kamu ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Ingat teman-teman, bahwa bukan lagi milik kita, ada sudah sepenuhnya milik Kristus, sudah ditebus lunas dengan darahnya. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu ya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu. Tapi Ya, sebenarnya bicara. konsep ini loh Bang, konsep bahwa manusia yang apa sih tergantung alam pikiran mewujud jadi hewan atau apa itu tergantung alam pikirannya itu sudah ada sejak dulu. Ya makanya message-nya harus dirubah lah. Iya, enggak, makanya kan melalui Tuhan Yesus Kristus itu diputuskan itu. Makanya kenapa orang-orang perjanjian lama itu yang hewan yang diharamkan kan banyak sekali tuh. Iya. Ya karena itu. Karena menurut pengkhotbah tadi yang ayat berapa itu ya tadi. Kalau sudah jatuh ke jiwanya itu ke hewan itu tidak bisa selama. Udah.
hancur di situ. Makanya di perjanjian lama itu kan haram itu hewan banyak sekali itu. Hmm. Soalnya kalau itu terikat itu bisa terjebak di situ. Gitu loh, Bang, maksudnya. Itulah hubungannya tanda binatang 666 itu. Tetapi si satanik global berusaha untuk mengalihkan perhatian orang-orang supaya tidak memahami apa yang sekarang Intan jelaskan gitu loh. Makanya Intan bantah itu chip yang digembar-gemburkan, chip dipasang gitu kan di otak. Itu bukan itu, teman-teman. Jadi 666 ini suatu doktrin yang membawa masuk alam pikiran manusia ke alam pikiran hewan tadi. Dengan apa, teman-teman? Dengan tadi berusaha mati-matian untuk agar orang-orang tidak mengikuti Yesus Kristus. Itu loh. Jadi mati-matian untuk membuat terutama oten-oten ini ya yang sudah ikut Yesus. Kalau di luar Yesus itu jelas mereka tidak urusan karena itu memang sudah masuk ke dalam doktrin mereka. Nah, ini khusus oten-oten, ini dimabukkan dengan tadi duit, kemewahan, supaya ada pertikaian. Ini loh, teman-teman. Makanya teman-teman harusnya paham Wahyu 12 ayat 18 itu loh. Wahyu 12 ayat 17. Yang dikejar hanya kekristenan, teman-teman. Karena kalau yang lainnya itu pasti memang sudah mengikuti doktrin binatang itu. Tanda binatang itu semuanya. Mau itu Islam, mau itu Hindu, mau itu Buddha, itu udah masuk mereka semuanya. Kalau satanik global nggak usah ditanya ya, pasti masuk ke mereka. Yang tersisa hanya oten. Itu, Bang. Ya. Jadi sebenarnya ikatan ini, pikiran manusia. Tergantung pikiran manusia, alam pikiran manusia ini nanti jadi berikutnya itu harus jadi tubuh binatang. Itu misi iblis. Nah, kalau Buddha, Hindu itu dan sebagainya itu memang sudah masuk itu, makanya nggak diganggu, paham nggak? Yang diganggu kan oten, ya teman-teman. Nah, makanya Intan ini bantah itu cip itu hanya mengalihkan perhatian, teman-teman. Ya, justru itu ajaran. Ya, ajaran binatang. Jadi kelihatannya ajaran ini baik. Ya kan? Dibungkus kebaikan, bener kan? Sedekah, ya kan? Menyantuni, ya kan? Betul nggak? Tetapi ujungnya adalah maut. Cuma sama ajang ngikut supir ugal-ugalan jebur ke sungai. Ya mau kau baik mau kau tidak baik tetap jebur ke sungai lah. Shalom kakak, shalom abangku. Numpang ngopi dulu. Ya, selamat malam ya, Raja. Selamat malam minggu bang. Gimana kabarnya? Iya selamat. Sehat kakakku. Kenapa kak? Baru aku turun dari situ. Baru turun. Bukan, memang sengaja turun. Banyak teman kita Oten yang naik, jadi turun dulu lakukan. Soalnya satu orang di situ 1 juta dale. Iya, di situ. Ngapain lah dinaikkan si Longor ini pikirku. Kuludai lah tadi turun lah dia. belum ada dapat uclim yang waras. Kenapa kak? Dale. Iya si Dale tadi di situ 1 juta dale. Pernah kini kan pernah Intan. Jelah kau itu pakai dasar saja sana. Rawal nggak bisa berhenti kayak itu Arya juga gitu kan. Siapa ini? Muslim. Ya yang ini Raja Pidong ini siapa? Aku udah kenal loh.
Ini biasa nongkrong di Komalnya Bang Debu. Oh, Pura-pura dia kakak, padahal baru 2 malam yang lalu kita di sini sampai tengah malam. Banyak kali gaya bang ini. Itu Kan 2 di situ raja, raja itu kan 2 di situ raja. Mana Iya, bang ini pura-pura? ada raja-raja Oh, itu yang alah. mana? Aduh, raja yang mana? Banyak raja-raja itu, lupa lagi aku dah. hanya. Ya ini salah satunya raja itu ya ini raja ini. Raja mana? Ya, oke oke lah, lanjut aja. Itu dia. Iya, lanjut kakak. Lanjut. Tapi Bang Intan sukanya Bang Debu itu diam terus. Kan diam terus ya kan. Bang Debu itu kan diam gitu Bang Raja, tahu nggak? Nah. Sekalinya ngomong si Uclim kan kadang raya langsung ngomongnya Iya itu tadi. Nah iya memang kayak gitu tadi. sekalinya Nggak cocok dirasanya langsung diturunkannya. binatang. Kaget lah Intan. Iya kayak gitu dia tadi. Ternyata 11-12 sama Intan. Kaget Intan loh. Diam terus Bang Debu kan diam. Sebenarnya kan kalau diskusi di situ baik-baik, kadang ada juga sih Ucilem yang waras. Cuman kalau dia narasinya nggak enak kan kita di situ tuh banyak penyerangnya gitu loh. Nah, kata Senior semua, pendebat semua kan. Jadi ya terpaksa lah kena baptis. Bang Raja Kita kan, baptis lah mereka kan. Siap dibaptis baru dibuang. Uclim itu kata Bang Debu warasnya 5 menit. Habis itu kencang-kencang. Iya. Kalau di Bang Minang Bang Raja tahu nggak? Langsung disemprot. Nggak usah masuk ke rumahnya lah. Udah di halaman itu ibaratnya Kalau di situ lebih parah lagi kakak. Lebih parah lagi di situ. Nggak bisa nih hanya di situ. langsung disemprot pakai air. Komal-komal ekstrim. Yang di sana harus yang mentalnya baja Bang Hal. Iya, yang masuk di sana aja mental-mental penghujat juga kan. Meskipun kan ceritanya naik ke Bang Minang, udah tak omongin di bawah kita ketik, jangan naik, maksa naik langsung disemprot. Langsung ibunya ngetik di bawah, Intan gak belain aku gitu. Lalu bilang jangan naik, kok maksa naik. Intan gak belain aku itu sih, aku aja belum bertanya. Malah Intan bilang gini, meskipun sana ke Bang El aja, begitu kan udah tak omongin loh. Ke Bang El aja sana lagi buka tuh, nggak dinaikkan gitu. Itu lagi Iya, kalau Bang El. Memang nggak terima lagi dia di sini Nadinta, nggak terima lagi. Gimana itu udah kesel aku, bikin aku naik darah. Dia orang ini nah. Maksudnya udah tua gitu loh Bang. Iya. Tapi udah Makanya tua, itu tuh- udah tua loh Deinta, tapi pikirannya itu jauh dari apa umur itu, apa gimana itu pikirku ya. Yang Ya, dibicara. pikirannya Iya. ngesak terus gitu pikiran. Iya, itu yang Sugiono itu. Bapak Setecu nggak pernah muncul ya? Iya, tapi kemarin ada dia sempat apa anaknya yang pakai kurang tahu. Ada sempat ku undang tapi dia tidak nerima. Ada. Jadi komal-komal ekstrim. Pertama itu Minang Kristen. Kedua Bang Debu. Ketiga si Mas. Itu Mas. Aduh.
Itu mentalnya harus baja. Kalau si Prophet itu Bang, Prophet itu Bukalif, itu lebih ekstrim lagi loh. Langsung kalau itu menghujat sepanjang itu. Indah kenal pertama sih kan Bang Prophet. Indah kan nggak ngerti menghujat itu apa ya. Kirain belajar gitu loh. Kan polos sekali Intan tuh waktu pertama kali TikTokan. Si Prophetnya bilang gini, "Dek Intan, nanti ke Komal aku ya, tak ajari cara menghujat." Iya, Intan pikir cara menghujat itu belajar. Betul kali lah. Datanglah Intan ke Komalnya kan. Di situ kumpul teman-temannya Bang Prophet itu ya kan. Dalam hati Intan kok belajar kayak gini ya, ada uji naik langsung dimaki-maki dikeroyok gitu. Kok belajar seperti ini langsung Bang Prophet katanya mau itu diajari belajar apa? Aku kan ngomongnya menghujat. Intan pikir menghujat itu belajar gitu loh Bang. Nggak ngerti. Iya, sekali-sekali gabung itu satu Komal ya katanya. Iya. Tapi aku ini ya, aku beda sendiri memang, nggak bisa aku masuk lingkaran itu, nggak tahu ya. Tapi saya terkenal tapi Dinta. Kenapa tapi terkenal saya menghujat katanya Islam ini. Kan saya tidak pernah menghujat mereka loh. Aneh Islam itu. Sering masuk ke Komal mereka. Oh. Kalau yang maksanya itu kan udah ditolak di Komal-Komal Islam. Makanya menghujat di Komal Islam. Bang Minang yang open cam yang diizinkan cuma Intan. Oh. Live dong sekarang kakak ya. Ya soalnya memang iya sih yang mau nangkep Intan pada metong. Jadi Intan memang diizinkan supaya orang itu pada metong kali. Makanya yang diizinkan open kan cuma Intan. Nah, tujuannya apa itu dia kalau cuma ada Inta yang diizinkan? Halo Baluse, ini Lina Wijaya ya? Iya, Yang iya, mana iya. style nih? Ya, RC7 ini siapa ini? Oh, Bu Lina mungkin kenal saya, itu sering naik ke Komalnya saya. Siapa Lina? Intan bukan Lina ah. Mana sih? Oh, Ini Inta ini. saya kira. Oh. Cristiano Ronaldo Diskusi nomor apa? 7. Islam atau Boleh, Kristen dulu? Islam. Oh, Islam. Ya, silakan abangku ngobrol ada saudara kita dari Kristen 2 orang di situ. Oh, diskusi apa? Ya mau ini adalah temanya adalah mamitot. Apa itu? Mamitot adalah makan minum ngentot. Oh, Islam astaga. kan Mami Cek amat judulmu bang. Iya. Kan surgamu itu baca coba atur ayat 19 dan 20. Kamu buka. Ayat berapa? Atur ayat 19 dan 20. Atur. Ayat 19 dan 20. 20. Saya izin ngopi dulu atau gimana? Saya cuma pakai satu HP nih. Dibaca aja kok. Oke. Kamu punya Quran kan? Oke. Punya Quran Iya, iya. kan? Nah. Punya sih, tapi nggak ada terjemahan kalau di saya. Oh, Cuma nggak nih. Dainta kita tampilkan aja Dainta. Ada yang sudah di ini Dainta. Tapi saya ingat-ingat sih ayatnya itu juga. Iya tentang apa makan dan minum lah, gitulah. Makan dan minum sebagai balasan lah di surga nanti. Mereka bersandar di dipan-dipan tersusun, kalau nggak salah. Kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata Ya. indah. Alhamdulillah nikah bang. Oke, yang ke ini. Kan nikah ya, di situ kawin, bukan nikah.
Kawin itu kan Oh. ada dua jenis. Ya, kawin dalam artian ikatan dan kawin dalam artian kelamin ketemu dengan kelamin. Nah, masalahnya di sini kan ada objek bidadari. Jadi itu kan perkawinan antar kelamin. Sekarang aku tanya nih, hewan makan dan minum nggak? Ya. Hewan makan dan minum nggak? Oh, makan, minum. Nah, hewan kawin nggak? Berkembang biak. Kawin berkembang biak. Sekarang begini, kamu baca Asisura surat ke-42 ayat 11. Oh. Oke, Asisura Ayat 11. ayat 11. Suratnya Oh. nomor 42. Coba Asisura baca ayat 11, ayat Asisura ayat 11. Oh, ini ya yang tidak ada satupun yang serupa dengan dia, kalau nggak salah itu ayatnya. Bukan. Nah. Itu berkembang biak, kau dianggap berkembang biak layaknya hewan ternak. Oh, ya memang manusia kan begitu. Dia melahirkan, hewan juga kan melahirkan. Kalau di dalam Alkitab itu beranak cucu, Ah. bukan berkembang biak. Oh, Berkembang beranak biak cucu ini ya. berkembang biak ini kan konotasi untuk hewan. Masalahnya di dalam Quran. Hewan beranak nggak? Kan beranak cucu dalam Alkitab. Makanya Hewan beranak kau nggak? harus membedakan antara penggunaan frasa untuk manusia dan binatang, untuk membedakan manusia dan binatang. Nah, Kalau masalah binatang disebutkan apa? berkembang Beranak biak, atau? sebentar. Berkembang biak ini frasa untuk hewan atau binatang. Hah? Di dalam kitabmu, Oh. ya, di dalam kitabmu, ini semuanya menggunakan kata berkembang biak. Ya, Anisa ayat 1 dibuka. Oh, Di situ enggak, saya ingat. perkembangan. Bang Anita, siapa Bang Anita? Ibu Anita, saya ingat ayat itu, hewan ternak yang pasangan pula dijadikannya kamu berkembang biak di jalan itu, ya, begitu. Hewan ya. Berarti Hewan kan? kamu Hewan kan? disamakan berkembang biak Hewan kan? jalan seperti hewan ternak. Dan hewan kan, Bang? Bu. Iya, dan hewan ternak. Manusia Hewan. nih. Hewan kan yang disebutkan dalam Al-Quran berkembang biak itu hewan kan? Pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Artinya kamu itu disamakan dengan hewan ternak, berkembang biak seperti hewan ternak. Ya. Jadi sama kan tadi atur ayat 19 dan 20. Kamu makan, minum dan kawin kan, ngentot. Ya, surga mamitot. Makan, minum dan ngentot. Nah, sekarang begini. Di Asisura ayat 11 tadi, kamu disamakan berkembang biak seperti layaknya hewan ternak. Nah, Anisa ayat 1 itu sama berkembang biak, ya, terus Al-Mulk ayat 24 sama berkembang biak. Jadi masalahnya di dalam Mbak kitab Anita. itu tidak ada frasa beranak cucu. Mbak Anita, kamu tahu nggak ayat Al-Qurannya berbunyi apa sebenarnya berkembang biak itu? Ya pokoknya itu berkembang biak, berarti kan frasa. Itu kan untuk terjemahan, binatang, itu ya. kan terjemahan. Oh, Nah, ayat Al-Qurannya, Mbak tahu nggak? Emangnya kamu nggak mengimani terjemahan? Oh, enggak lah, kami nggak mengimani terjemahan. Kami nggak mengimani terjemahan. Bentar. Apa? Bentar, Nita, Berarti sabar. kalau kau mengimani, Yang tenang. terjemahan, Yang tenang. berarti kau harus tahu. Yang tenang. Kamu yang nggak tenang. Mbak, Rewel itu. Kenapa sih kalian itu cerewetnya minta ampun? Ya. Tenang. Dengarkan dulu. Ya. Berkembang biak itu frasa untuk mengatakan perkawinan antar hewan. Ya. Sedangkan untuk manusia itu frasanya adalah beranak cucu. Itu. Jadi harus dibedakan dong. Ya, antara berkembang biak dan beranak cucu. Soalnya di dalam Alkitab tidak ada itu manusia dikata berkembang biak. Di dalam Alkitab adanya beranak cuculah. Ya, sedangkan di frasa kalian ini berkembang biak. Itu masalahnya.
Jadi seperti yang Intan katakan tadi bahwa doktrin itu hanya ada dua. Ya, doktrin dari Tuhan pencipta semesta alam yang membawa manusia itu bisa memiliki kesadaran yang tinggi, yang merdeka dari kesadaran hewan. Itu pertama. Kedua, doktrin dari binatang, doktrin binatang yang simbolnya adalah triple six, 666. Membawa manusia masuk ke dalam alam pikiran binatang sepenuhnya. Nah, doktrin dari Tuhan yang membawa masuk ke dalam alam pikiran yang tinggi akan menciptakan tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan itu hanya bisa tercipta, teman-teman, ketika manusia ini merdeka dari alam pikiran binatang. Naluri dasar binatang itu makan, minum, dan ngentot, mamitot. Ini harus ditinggalkan alam pikiran binatang. Tetapi ketika ada doktrin yang puncak kesadarannya itu adalah makan, minum, dan ngentot, ini alam pikiran dasar, ini naluri dasar binatang, makan, minum, dan ngentot. Sehingga nanti untuk tubuh selanjutnya itu masuk ke dalam tubuh hewan. Makanya doktrin ini disebut doktrin tanda binatang, triple six, 666. Ya, itu. Ya, makanya ini pas sekali dengan simbol kalian kubus hitam. Karena itu simbol 666. Ini dibawa masuk ke dalam alam pikiran hewan untuk kemudian setelah kematian jasmaninya saat ini jiwanya langsung masuk. Ya, jiwa ini kan nanti ditarik oleh pusat kesadaran. Ya. Nah, di pusat kesadarannya ini, surganya atau samayimnya, ya, dan diam dulu kau. Diam dulu. Di puncak kesadarannya atau samayimnya ini, ternyata surganya hanya mengenal tadi, puncak kesadarannya hanya mengenal makan, minum, dan entot. Host, apa Ini nih? naluri dasar dari hewan. Bang, sabar dulu, dengarkan dulu. Iya, ini ndak ada dasarnya nih, host. Keilmuannya ndak. Udah, kau turun aja dulu, binatang. Memang binatang. Kejam kali memang begitu ini. Oh iya, Inan pernah hidup di sana. Kenapa Inan keras sama mereka, teman-teman? Mereka tidak mempan dengan kelembutan. Teman-teman, mereka tidak mempan dengan kelembutan. Coba, ketika mereka datang ke komal-komal yang lembut, mereka ngejek dan tidak bertobat. Oh, tidak asal congor, memang surgamu itu surga binatang. Ya, atur ayat 19 dan 20. Hanya dikasih makan, minum, dan disediakan perempuan atau bidadari. Yang dibilang udah Minang itu kan benar, Kak Intan. Ucilim itu pasti goblok. Itu benar itu. Ucilim itu pasti goblok, longor. Itu dapat benar itu. Cinborin, ya. Ngapain gak berani sama kamu, Cinborin? Ayo naik. Aku mau apa? Naikkan dia. Naik. Ya, coba diajak diskusi ya, harus kondusif lah. Ya. Ya, Coba jangan diam hanya aja, semua diam. harus. Aduh, kok itu yang kita naikkan juga ini. Tinta hitam ini siapa ini? Satu-satu aja, host. Satu-satu aja, host. Ayo. Ayo ini kita dulu, mau lihat. ini dulu. Host, izin host ya. Kita Udah nggak usah open cam. Mukamu hitam, ya. nggak berani dia host open cam. Mukamu hitam, kau jelek. Ya. Oh, emang cakep apa? Gimana sih? Muka hitam kayak arang kayak gitu dipertontonkan. Ya, aku tutup kamera karena aku jelek ya. Aku tutup kamera ya. Jelek aku. Berarti yang disempurnakan kan berarti kan kalau dibilang sempurna yang tidak. Sebenarnya meneruskan ya. Meneruskan ajaran. Makna disempurnakan ini bukan seperti itu, Bang El. Maknanya itu adalah semua ajaran yang berkumpul di Madinah, di Mekah sana itu, ya trip sebelumnya itu kota perdagangan itu
Artinya disempurnakan ini begini, ajaran lo ada nih di sini, ajaran ini ada, ajaran Yudaism ya, Yudaism yang sesat itu, yang Nasoro itu ada, ajaran dari Al-Manat ada, ajaran dari Al-Usa ada, ajaran Alata ada, ajaran dari Zoroastrianism ada, ajaran Hindu ada, termasuk ya Alkitab kita itu dikutip juga ajaran-ajaran dari Kristen sesat ada, ya toh, juga ajaran dari Kristen yang kanonik itu juga ada. Jadi digabung jadi satu. Itu makna disempurnakan itu di sini. Itu loh Bang El. Iya. Tapi Makanya ketika kita tanya apa yang disempurnakan nggak ngerti. Tetapi ketika saya menjelaskan itu, baru mereka terbuka. Oh ini maksudnya disempurnakan. Jadi semua ajaran dari Quraisy ada, dari Hindu ada, ya dari Tionghoa ada. Maka baju koko itu kan budaya orang Tionghoa kan, gitu jauh sebelum ada. Betul. Iya toh? Ajaran Kristen sesat ada, ajaran cerita-cerita dongeng ada, macam-macam. Jadi disebut keyakinannya itu disebut polytheism gitu. Diandra, selamat malam. Halo Diandra. Nggak jelas ya. Lah manusia. Iya, betul juga sih. Cuma kan kalau lihat dari narasinya ini bahwa menyempurnakan kitab ajaran-ajaran sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya adalah menyempurnakan, kan enggak ada ceritanya. Kok bisa sesuatu hal sudah final. Contoh dalam kekristenan itu, kenapa kok dibongkar-bongkar? Apa yang maksudnya bilangnya Allah ini agak lain itu, menurut saya itu loh Bang Servis. Kok aneh aja. Ya seharusnya kan kalau memang ini keyakinan ini atau agama ini ada tanya abad ke-7 itu, ya sudah, apa yang disampaikan abad ke-7 yang dikatanya itu bahwa bagi ini itu adalah yang dipercaya menjadi utusan dan nabinya, ya tentu itu saja sih sebenarnya. Itu ya wahyunya aja digaungkan aja, diajarkan saja akhlak-akhlak baiknya apa yang diajarkan memang yang tidak pernah diajarkan di agama sebelumnya. Menurut saya seperti itu sih. Jauh lebih pas itu loh. Jadi bisa ya seorang, oh ya sudah, orang akan tertarik. Lah kalau begini seakan menyalahkan ajaran sebelum ini yang sudah memang dalam ini sudah terbukti kebenarannya, bahkan diajarkan kepada kaumnya dan bisa diterima secara akal. Tiba-tiba abad ke-7 menyalahkan ajaran sebelumnya bahwa saya ini ada yang menyempurnakan, melengkapi ajaran yang sudah ada, itu kan ngaco, itu namanya itu. Perusak itu. Merusak. Kalau saya merusak itu. Contoh soal ini kan aku lihat itu di dalam Taurat jelas, Pak. 10 hukum Taurat jelas dengan begitu gablangnya, dan Allah sendiri yang nulis di 2 loh batu itu. Jangan sampai jangan menyembah, sujud, beribadah kepada benda apapun itu. Satu, Islam udah melanggar itu. Apanya yang sempurna? Kalau memang udah bertentangan dengan ajaran sebelum ini, dengan yang diajarkan begini, ya jangan dikaitkan dengan ajaran-ajaran ini. Ini yang memalukan sekali akhirnya. Ya silakan Pak. Ya memang kalau kita berbicara tentang tadi umpamanya mengklaim disempurnakan, memang tidak ada bukti bahwa itu disempurnakan. Ayat mana, pasal mana yang disempurnakan kan tidak ada. Ya toh? Tetapi
yang dimaksud disempurnakan itu ketika saya pelajari sejarah-sejarahnya itu mereka menggabungkan semua keyakinan atau ajaran yang ada di situ, gitu loh maksudnya itu Bang. Itu maka mereka mengklaim disempurnakan itu karena ya toh, mengklaim itu karena semua ajaran itu dijadikan satu. Berarti Itu kalau makna. jadi bisa semua ajaran itu kan pengacau Pak, diadu domba ini ajaran ini. Ya dikopiok, dijadikan salat atau gado-gado, Iya, maka dibuat disebut gado-gado. ya, maka disebut ajaran mereka itu lebih kepada Tuhannya itu polytheism. Gitu kalau dalam akademis ya. Gitu. Ajaran mereka Tapi itu kalau ajaran saya lihat ini justru bertentangan ya Pak ya, contoh itu ya. Jangan menginginin istri sesamamu, tiba-tiba Allah merusak ini. Nggak apa-apa. Ada kekhususan bagi mamaton, ya kan? Lucu kan? Ya karena ketahuan itu akhirnya membuat sebuah dalil itu sebuah kekhususan ya. Dan hanya pada dia, nabi-nabi lain nggak ada yang dikasih kekhususan. Iya, dah ada. Itu. Kalau kita yang lihat membedakan. Musa itu karena kalau kita melihat Musa, kenapa dia bisa ya bertemu secara langsung dengan Sailah itu dia hanya ya karena dia menjaga kekudusan si Musa itu. Iya. Itu. Nah, Nah, tiba-tiba kasusnya lagi tiba-tiba si Mamato ini ya menginginin istri anak akaknya sendiri. Nah itu. Ya lucu, coba aja. Coba aja satu dalil dalam kitab mereka umpamanya An-Nisa 23 baca. Nanti bertabrakan dengan Al-Asab 50 atau 51-nya. Itu jelas. Di An-Nisa itu tidak boleh mengingini istri dari saudara bapaknya, ibunya dan seterusnya itu kan. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi di Al-Asab malah boleh. Mana ya? Jadi ya makanya kalau kita mau diskusi benar-benar secara akademis itu ya Al-Adab selesai. 37 itu ya Pak ya, boleh ambil istri orang. Bukan yang 50-nya, 50-51. Al-Ajab ya. Iya, Al-Asab. Tapi kalau Al-Ajab di 37-nya kan boleh mengambil istri orang Pak. Bukan istri orang, ini menantu. Oh menantu. 37 itu Ya, menantu. anggaplah itu kan anggap orang lah ya Pak ya, kan orang Nah, itu lain. melanggar imamat pasal 18-nya, 17-nya atau 18-nya itu. Ditabrak. Kan menghampiri menantu atau anak apa itu ya di imamat itu. Ya kalau kita mau gali buka satu-satu ketemu Bang. Ya. Dalam kajian saya itu ada ayat-ayat Alkitab ya yang kanonik ya, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada sekitar 300 ayat yang dikutip oleh mereka. Terus ya. Itu. Nah, terus kalau diambil dari ajaran-ajaran bidat ada, yaitu umpamanya dari kitab Injil Musa, masa kecil Yesus, ya, Injil Maryam, ya, Pseudo Matius, itu ada. Itu dari kitab-kitab bidatnya atau Kristen sesatnya, Bang. Terus diambil dari dongeng-dongeng masa lalu, umpamanya dongeng dari Arab atau dongeng dari Kristen, ada. Contoh, ya, Rakim itu ya, 7 penidur itu kan ditulis oleh seorang uskup ya. Uskup itu orang Katolik pada waktu itu. Apakah dia ortodok dia orang ortodok atau Katolik, dia uskup lah panggilannya ya toh. Terus cerita umpamanya unta keluar dari batu, itu cerita mitologi Arab ya. Almanat Alusa Alata itu cerita juga orang Arab. Ya jadi kalau kita mau bongkar-bongkar ketahuan semua Bang.
Iya toh? Nah, kalau mau makan bandeng di meja ya, Non. Apalagi yang mau di ajaran Zoroaster banyak sekali, nanti di syariatnya dalam ibadahnya itu puasa, zakat, azan, sholat, ya toh, ya Asmaul Husna, ya terus 20 wajib itu dari ajaran Zoroaster. Ajaran Buddha, Hindu ada ketika tawaf itu menggunakan ihram itu jauh sebelum Islam ada, itu ajaran Hindu. Ya, memutari Ka'bah itu kubus hitam itu ajaran Hindu. Iya. Pantas gini loh Pak, kalau aku melihat ini ya, hanya satu-satunya nabi yang, maaf ya kita katakan ya, memang agak lain daripada utusan-utusan lain yang kita melihat. Kalau dalam Alkitab itu akhir hidup mereka itu kalau kita lihat sudah menyimpan daripada ajaran Elohim itu akan kena hukuman. Tetapi kalau kita lihat dari Mamaton ini justru malah didukung oleh Oloswiti itu. Contoh seperti ini, dia sampai gauli bibinya. Jadi apa ya, kok sampai setiga itu, maksudnya kok sembarangan itu, kok sehancur-hancur itu loh ajarannya itu, akhirannya itu. Ya memang ini kan ajaran politik ya, menggabungkan semua keyakinan itu ya untuk menguasai dunia. Nanti munculnya one religion, ini maksudnya untuk ini. Dah ya, semua keyakinan udah jadi satu dinamakan Islam gitu loh maksudnya itu. Iya. Ya tapi kan ini, apakah orang Wahyudi ada yang tertarik? Ya banyak orang-orang Wahyudi tertarik. Karena ada orang-orang Wahyudi yang marah ketika ya Elohim itu nusul menjadi manusia dari orang yang, mohon maaf ya, dari dianggap orang yang strata rendah. Yusuf itu kan tukang kayu, kan gitu loh. Marah kenapa nggak dari raja langsung, kan gitu loh. Kok melalui Yusuf ya dan Maria. Itu mereka marah. Kenapa nggak muncul dari suku Lewi, Imam, atau suku lain? Kenapa kok dari Yehuda? Dan kalau kita mau berbicara sejarah antara Lewi, Yehuda, dan Manase, dan suku-suku mereka itu juga saling perang dulunya. Gitu Ya, loh. kita sapa dulu ini guru ini. Siapa? Guru, selamat malam. Halo guru. Ya, selamat malam guru. Masya Allah. Ya, halo, selamat malam. Halo guru. Nah. Ya, saya izinkan turun dulu ya. Tapi bagi saya biarlah Pak, kalau memang udah ini apa ya, sudah apa ya, ibaratnya sudah kena doktrin oleh ajaran ini, ya memang sudah ditetapkan sama oleh Tuhan Yesus. Kenapa kalau kita lihat di Roma 8 ayat 28, 29, 30 jelas itu sudah ditetapkan menjadi suatu apa ya, memang ada mereka yang sudah ditetapkan untuk binasa. Ya, apakah tadi pertanyaan Bang Lucy atau Bang L cukup bagus? Apakah mereka ketika melawan 10 hukum Allah itu Allah murka kepada mereka? Iya, sampai hari ini negara Arab itu selalu perang. Iya. Saling membun-bun. Berbeda dengan Israel. Israel dulu antar saudara dia saling perang. Tetapi ketika Elohim itu menyatakan diri kepada bangsa Israel, ya toh, dan membuat hukumnya, maka sekarang tidak ada lagi perang lagi antar saudara, itu nggak ada ya, perebutan wilayah ya,
terus kemudian saling membunuh, itu udah nggak ada lagi. Ya. Gitu Tapi loh. kalau keyakinan saya kepada bangsa Israel, Pak, ya sampai detik saya percaya masih pelindungan Elohim itu atas Loh, negara iya. tanah yang dijanjikan itu. Ya karena Dan Elohim Tuhan sendiri. membiarkan itu, Pak. Iya, karena Elohim sendiri berjanji, aku Iya. berjalan di depanmu, aku yang akan berperang. Iya. Itu. Sekalipun kita melihat memang ada beberapa sekte di dalam itu memang kita tidak memikiri itu. Memang iya dari zamannya Abraham, Isa dan Yakub sudah ada banyak juga yang jatuh dalam penyembah-penyembah berhala, ya itu manusia lah. Ya pengaruh setan. Ya contoh ya, disindir oleh Nabi Yehezkiel itu dengan sebutan Ohola dan Oholiba itu kan, itu orang-orang Yerusalem dan orang Samaria kan. Iya. Dan kemudian berlanjut kepada Raja Ahaz, ya toh, bangsa Israel berkompromi dengan suku dari siapa itu, Aman itu, ya, yang kemudian dibantai habis itu, binatangnya pun dibantai habis oleh bangsa Israel itu. Iya, iya. Ya, Aman itu kan keturunan dari Esau itu. Iya. Ya. Amalek, iya. Amalek, ya, suku Amalek. Itu keturunan perkawinan antara Esau dan Ismailiat itu. Ya. Terus kemudian pada zaman Raja Ahab, itu kan bangsa Israel juga menyembah berhala itu dengan ratunya Isabel itu. Jadi komplit kalau bicara sejarah kita tahu ternyata bangsa Israel itu pernah menyembah. Contoh yang jelas nyata itu ketika Musa menerima 10 hukum Taurat 2 loh batu itu. Bangsa Israel membuat apa coba Bang El? Membuat dari patung saat lembu gimana? emas kan? Oh iya, waktu 2 loh batu itu ya kan? Iya toh? Iya. Tapi Bangsa kalau Israel. karena Musa itu kan cukup lama untuk bertatamukan dengan Sang Elohi itu kan. Tetapi kalau kita melihat ya keturunan Israel, tapi sebenarnya bukan keturunan Israel yang asli, campuran itu sebenarnya itu. Ya sudah Ya, campur mereka baur, sudah kawin campur mereka. Ya itu. Tetapi di kan Mesir jelas. itu yang dihanus akhirnya dibuat tinggal di Itu tanah kan di padang. bangsa Israel yang sudah dibawa dari Mesir keluar menuju tanah perjanjian kan? Iya, Betul kan? betul. Nah ketika Musa menerima 2 loh batu, hukum 2 loh batu, bangsa Israel kan membuat sesembahan kan? Ya, Memaksa karena Harun mereka kan? ini menunggu, pikirnya si Musa ini kok tidak muncul-muncul. Jadi Nggak buat balik-balik aja, gitu ya. Batu lembu ya, lembu Ya. emas untuk untuk menjadi sesembah yang menuntun mereka itu pergi. Istilahnya buat mereka yang harus mereka sembah itu. Kembali pikiran mereka yang seperti ada di tanah Mesir tadi. Ya, bayang-bayang kehidupan lama itu. Jadi makanya dibuatkan diminta itu emas anti mereka dimiliki oleh itu, dibuatkan mereka ya semacam kayak penyembahan itu dewa-dewa itu. Iya, Makanya lembu dengan emas kan? membuat patung lembu emas itu kan? Iya. Oh itu jadi. Apakah kalau saya nih Bang El ya, orang-orang ya bangsa Israel yang ngaku Israel yang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, dia itu sedang menyembah dewa Shin namanya. Saya makanya mau diskusi sama orang-orang Wahyudi, Muslim satu dan saya. Kita akan buka semua nubuatan itu menuju kepada siapa, ya toh? Kemudian kalau tidak percaya bahwa Elohim itu berjanji nusul menjadi manusia, yang kemudian kemanusiaan itu diberi nama Yeshua HaMashiach, berarti dia sedang percaya kepada Tuhan lain yang pernah disembah oleh bangsa Israel juga pada waktu dahulu. Siapa dia? Itulah dewa Shin namanya. Iya. Maka sinagog itu artinya tempat untuk mematuhi atau menghidupi ajaran dari dewa Shin. Dewa Shin itu adalah dewa bulan, gitu loh. Yang disebut dengan Baal. Itu pernah disembah bangsa Israel. Iya. Gimana sih?
Ketika Elia itu menghancurkan 400 nabi Baal, itu kan rajanya dari Raja Ahab dari Samaria. Iya, iya. Begitu loh. Makanya kan alam Elohi sebenarnya kan membuat kan kepada keturunan Yakub ini supaya mereka tidak mengambil istri daripada bangsa lain. Tujuannya itu supaya benar-benar mereka itu murni ya, bahwa mereka harus fokus kepada bahwa tidak ada lagi Tuhan sesembah, supaya itu adalah anak-anak mereka itu tidak membawa hati mereka condong kepada ilah lain. Ya terbukti kan Salomo condong hatinya kan, karena dia mengambil istri-istri daripada yang memiliki ilah lain itu. Iya, ya dari Betseba itu ya, dari Afrika itu. Akhirnya Raja Salomo mengikuti itu kan, atas bujuk rayu istrinya itu kan dia mengikuti ilah lain kan. Iya. Tapi kan kemudian Raja Salomo bertobat kan. Nah, pertobatannya dia dibuktikan dengan menulis kitab seperti Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah itu kan. Iya. Itu. Dia menyadari kesalahannya dia. Di akhir hidupnya dia sadar. Demikian juga Raja Daud, ya, ketika mengambil istri dari Uria itu kan. Iya. Ya, dia bertobat, kemudian dia menulis kitab Mazmur. Itu. Iya. Jadi bangsa Israel pun pernah salah, ya, pernah menyembah ilah lain. Itu RT6 itu kalau kita bicara tentang data-data ini, itu secara nggak penting bagi kami. Yang penting imani saja, kan lucu kan? Karena mereka nggak ngerti. Kenapa dalam ajaran kekristenan itu harus? Kenapa? Kita akan bisa membuktikan bahwa Allah pernah eksis sampai dahulu sampai sekarang. Dan sampai selama-lamanya kekuasaannya itu nyata, ada itu loh, dan dirasakan oleh umat yang mengandalkannya. Dan itulah salah satu kesaksian anak-anak Tuhan itu. Ya, saya pernah mengalami hal-hal seperti yang akal manusia tidak mungkin. Itu salah satu itu. Tapi kalau kita tanya RT6, mana ngerti mereka itu? Nggak perlu katanya. Memang dikarang kok. Allah hanya membaca sebagian di Agustus nomor 4 itu. Di situ dikatakan, kami membacakan sebagian kisah Musa dan Firaun. Nah, kalau sebagian ini Pak, servis otak itu sudah Allah sendiri yang berkata, anggaplah beneran inilah perkataan Allah lah, wahyu Allah lah. Nah, akal pikiran kita main loh. Kalau sebagian Pak, di mana kebenarannya, keutuhan dalam suatu ya kisah yang nyata memang itu pernah terjadi. Ya, itu membuat saya, berarti Allah tidak bisa menyampaikan kisah seutuhnya. Kalau utuh berarti sepenuhnya atau 100%. Kalau sebagian kita nggak tahu memvalidasi data itu 1% kah, 5% kah? Bukankah kisah-kisah Musa dan para nabi ini sudah tertulis di dalam Taurat dan buku sejarah oleh bangsa Israel? Lah kenapa kalian ini istilahnya itu merecokkan, istilahnya itu dihamburkan, maksudnya dikacaukan, itu kan lucu. Ya, sejarahnya begini Bang El ya. Ya. Kisah Musa itu kan yang primer itu kan ada di kitab namanya kitab Tanakh gitu ya, Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim ya. Nah, tetapi kan bangsa Israel itu memang bangsa yang senang nulis ya. Mereka yang tidak mempelajari secara penuh, akhirnya dia membuat kitab-kitab, muncul namanya tafsir atau pendapat. Yaitu mereka kitabnya itu disebut dengan Midras atau Targum ataupun Talmud. Itu pandangan-pandangan. Nah, Talmud itu dibagi dua. Ada Talmud yang memang sejalan dengan kitab Tanakh, ada Talmud atau Targum yang tidak sejalan dengan kitab Tanakh. Nah, atas asas kebencian antar kelompok tadi, termasuk Targum-Targum yang tidak percaya kepada Yeshua HaMasyiah tadi, sehingga dia menulis, orang Israel dengan membuat fitnah istilahnya. Itu ditulis oleh para rabi.
sampai hari ini ketika mereka tidak percaya kepada apa yang sudah dituliskan dalam kitab tanah itu adalah kelompok Wahyudi-Wahyudi yang membenci Yeshua HaMashiach. Begitu loh. Nah itu dari tafsir mereka, itu dari pendapat para rabi gitu loh. Makanya saya kan kalau ketemu di room-room Yahudi itu saya tanya, yang Anda pakai itu tafsirnya siapa? Tidak percaya kepada Yesus Kristus begini begitu dan itu seterusnya itu, ya kamu menggunakan tafsirnya rabi siapa? Nah ketika saya tanya, Yesus itu tokoh ada atau enggak? Dia mengatakan ada. Mereka mengakui, ya Yesus hanya dipandang sebagai orang baik, orang yang tulus, kan begitu. Tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu Elohim. Ya betul, Yesus itu bukan Elohim. Ya, tapi Yesus itu firman yang mengambil rupa manusia. Firmannya Elohim. Iya. Ya, begitu. Ya pendapatnya mereka tidak salah tetapi kurang tepas. Kalau orang Jawa bilang benar tapi kurang benar gitu loh. Wah. Di sini bukti apa ya? Kalau saya tidak terlalu banyak ya. Salah satu bukti bahwa Al-Quran ini perlu dipertanyakan sebenarnya ini isinya ini. Kalau dalam Islam saja ada dua pandangan yang berbeda tentang Ismail dan Isa, itu ada yang menyatakan Isa ini di kalangan mereka saja ya. Sedangkan dalam kalangan Kristen dan Yahudi ini sudah final. Bahkan di luar, atau di Samaria ada di luar Kristen aja udah final bahwa adalah yang dipersembahkan oleh Abraham itu adalah harusnya Isa. Tapi di kalangan Islam sendiri adalah Ismail atau Isa. Banyak di daerah Timur Tengah mengaku itu. Cuma aku katakan berarti isi Al-Quran ini belum final. Bisa pun itu dari sumber mana yang membuat mereka itu kok bisa menarasikan ini bahwa Ibrahim itu adalah Abraham dan bahwa Al-Quran ini adalah wahyunya si Allah SWT yang disampaikan ke Jibril, disampaikan ke Muhammad. Apa Muhammad keliru menangkap pesan Jibril karena tidak tahu baca, atau memang harus sedikit melenceng dari wahyu itu di apa ya istilahnya numpang lah, apa tuh numpang gimana ya, supaya sedikit ini ambil dari Taurat itu. Kenapa di kalangan mereka saja Ismail dan Isa ini masih belum selesai loh Pak, maksudnya entah itu Ismail entah Isa, tapi banyak pandangan, banyak yang mengatakan Isa. Lah kalau kita di Al-Baqarah itu jelas ya, kalau sebagian menceritakan berarti kan sudah jelas-jelas mereka tidak bisa, tidak kuat secara dalil data ya bahwa yang dipersembahkan itu Ismail. Gagal di situ. Itu wahyu Allah gagal betul itu. Iya. Berarti iya. Kalau berbicara tentang belum final ya tidak akan pernah final. Karena mereka itu mengutip bukan dari sumber primer yang mereka ambil, yang dijadikan dalil ayat-ayat itu diambil dari cerita-cerita dongeng. Berarti kan Al-Qurannya bukan wahyu dong. Bukan, itu kan klaim saja itu. Umpamanya berbicara tentang kisah Ibrahim, ya. Kisah Ibrahim yang tidak mempan atau tidak terbakar api itu diambil dari kitab Midras, namanya Sefer Midras Rabbah. Itu ditulis oleh seorang rabi abad keempat. Nah ini. Itu. Ini, ya ini. Umpamanya kisah tentang manusia yang mengubur mencontoh dari burung gagak itu, ya di dalam Al-Quran surah 3 kalau nggak salah itu ya, 100 berapa ayatnya itu diambil dari kitab Talmud namanya, itu abad ke-3 atau ke-4, sama juga. Nah Al-Quran umpamanya surat 18, Al-Quran ini gagal dong. ya kalau kita kaji dalam ranah akademis ya gatot total. Gatot ya. Ya contoh cerita tentang penciptaan langit dan bumi itu yang dikatakan mereka mengklaim itu Allah SWT, ya itu salah. Ya, yang menciptakan langit dan bumi itu jauh sebelum Islam ada, namanya Elohim.
Ya Iya. sudah gagal total toh. Iya toh. Adam itu diciptakan dari debu tanah, nggak ada tambahan dari tulang subi, dari air mani yang hina, dari lumpur hitam, itu nggak ada, dari gerabah, dari air itu nggak ada. Yang betul dalam bahasa aslinya itu apar. Apar itu adalah debu tanah yang basah itu loh, yang dibasahi gitu loh. Gitu Bang El. Jadi kalau Anda mengatakan Gatot, ya jelas. Umpamanya contoh, juz pertama Al-Fatihah itu ya, dikatakan wahyu Allah. Setelah kita kaji lebih dalam, ternyata Al-Fatihah itu liturgi umat Kristen Ortodok untuk beribadah, untuk menyembah Yesus, loh kan? Hancur lebur jadinya. Ya. Nefis ini kalau udah begitu ya gagal lah ya. Jadi masih ada orang mempercayai Al-Quran begini kan, berarti hidup itu bodoh sudah. Kalau masih mempercayai perkataan Allah Al-Quran ini. Cuma sayangnya ya, kadang-kadang seperti ya, banyak juga orang yang ketipu ya. Yang namanya si Biblis banyak yang cerdik ya. Biblis ini cerdik. Ya karena otak-otaknya enggak, ya imannya nggak kuat ya, lebih kepada yang lahiriah, ya habis. Ya kita sebenarnya begini ya, kita diskusi itu tidak ada unsur kebencian membenci. Nah itu mereka itu selalu diksinya itu negatif. Justru kita itu memberikan data historikal yang betul. Iya toh. Tidak ada ranah kebencian. Ya, umpamanya orang yang amoral, ya tentunya kita akan kaji bersama-sama. Orang-orang seperti ini layak nggak menjadi uswatun hasanah, ya sebagai teladan kan? Kita harus kaji. Umpamanya nih Pak SO nih suka merampok, suka begini begono yang aneh-aneh itu ya, terus dijadikan panutan junjungan. Ya kita kaji, apakah layak saya yang suka membun-bun, suka merampok, suka berzina itu dikatakan uswatun hasanah atau contoh teladan. Mari kita kaji sama-sama. Begitu loh. Iya toh? Harusnya begitu, harusnya begitu. Ya iya toh. Sebagai bangsa yang besar kan kita tidak menerima dongeng-dongeng belaka, tapi kita kaji benar-benar sumber-sumber data yang memang menjadi keyakinan kitab masing-masing atau umat masing-masing. Nah tujuan saya itu seperti itu gitu loh. Ya. Iya toh. Tapi masalahnya gini Bang, Otak ya. Satu memang karena yang selama ini imani saja, tidak mau tahu yang penting apa kata ulama dan ustadz. Jadi rata-rata kedua lagi SDM Indonesia ini kalau sudah kita tidak bisa lagi bukan rahasia umum ya. Ya memang umat gimana ya? Oh tadi terlalu kasar mau ngomong Pak. Nah itu ini kita nanti menghina ya. Memang itu SDM rendah. Tidak mau belajar, tidak mau tahu. Ya kita berdoa aja buat Tuhan Yesus lah, biar Tuhan Yesus bertindak bagi setiap mereka, karena juga tidak bisa, karena waktu kita ini bukan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan itu yang terbaik buat semua sebenarnya sih. Kita hanya cuma ini menyampaikan kebenaran yang memang pernah ada dan memang pernah nyata ya, dan ada di tengah umatnya. Contoh bagaimana Allah mengeluarkan bersama umatnya pada saat umat Israel itu keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu. Saya tidak bisa bayangkan itu pelindungan Elohim itu pada zaman itu ya, dimana dikatakan dalam malam hari itu ada tiang api, pada siang hari itu ada awan. Wow, luar biasa itu.
Dan ini mah betul-betul dia ada di tengah-tengah umat. Sebenarnya gini ya Bang El ya, ketika saya mempelajari bahwa ajaran di dalam RT 6 ini mengutip dari ajaran-ajaran lama seperti Hindu ada, Zoroaster ada, ya toh, kemudian ajaran lain itu ada, itu sebenarnya tidak masalah gitu loh ya. Umpamanya diambil dari kutip ajaran Hindu saja. Ajaran Hindu itu juga menghargai manusia, humanity itu dihargai, gitu loh. Nah itu sayangnya itu yang tidak dipakai. Nah umpamanya mereka itu membahas tentang Yesus, ya dia menolak ketuhanan Yesus. Bagi kami it's okay, tidak masalah. Tetapi minimal apa yang diajarkan Yesus itu begitu. Nah inilah yang umpamanya kita dalam ranah diskusi, umpamanya Yesus bukan Tuhan, oke bagi Anda Yesus Tuhan. Sekarang apa ajaran Yesus dan ajaran nabimu itu ya, kita setarakan aja. Yesus disebut nabi dan dia punya nabi. Mari kita kaji ajaran Tuhan Yesus itu apa. Nah itu minimal kan kita bisa melihat sebagai orang waras kan harus tahu, oh ternyata ajaran Yesus itu lebih mulia, betul kan? Dia tidak memberi contoh bibit dinikahi, budak tawanan disikat, ya toh, anak kecil dinikahi, kan itu ya, utang nggak bayar umpamanya kan. Tentunya kan dia bisa melihat, oh ini perilaku yang nggak benar nih. Kalau saya melihat Yesus mengasihi, dia menuntun orang, dia memberi makan banyak orang, dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya toh, memberi tumpangan dan seterusnya, itu kan mereka melihat, ajaran Yesus lebih mulia dari nabi saya. Minimal dia percaya Yesus dan tidak mengikuti ajaran RT 6, ajaran baginanya, dan mengikuti ajaran Yesus. Terlepas nanti dia percaya Yesus Tuhan, kan itu proses namanya. Tapi minimal dari ajarannya itu bisa membandingkan gitu loh, menjadi cermin istilahnya, kan begitu Bang. Betul. Umpamanya dia nggak percaya Yesus tentang Rasul Paulus, oke. Rasul Paulus sebelum bertobat, sebelum menerima Yesus sebagai Tuhannya, Rasul Paulus sebagai seorang yang keji, ya betul, memang itu datanya. Tetapi setelah dia mengenal Kristus dan diutus untuk menyebarkan keajaran Kristus, bagaimana perbuatan Rasul Paulus itu sangat luar biasa. Iya, dia tidak membunuh lagi meskipun dia punya keahlian dalam hal itu, tapi dia tidak lakukan. Ya toh, dia bisa menguasai karena dia punya kuasa. Pada waktu itu kuasa dari imam-imam besar itu ada di tangannya. Dia bisa mengawini siapa saja, tetapi dia tidak lakukan karena dia mengikuti ajaran Kristus. Iya toh? Dia tidak mengajari untuk mencuri, membunuh, berhutang, ya, mengawini anak-anak kecil, mengawini bibinya dan seterusnya, itu tidak diajarin. Tapi bagaimana Rasul Paulus mengajarkan menjaga kekudusan seperti yang diajarkan Kristus tentang kekudusan. Harusnya kan dia melihat betapa mulianya ajaran Paulus dibanding ajaran baginanya. Ya, di dalam sebuah riwayat ketika orang mengambil onta itu dipotong tangannya, matanya dicungkil dan seterusnya, itu kan kekejian. Betul nggak? Betul. Ya mari kita bicara secara akademis, bukti-bukti yang tertulis di kitab Mazmur. Mengajarkan menipu atau berbohong itu kamu anggap mulia, ya saya harus servis otakmu, kan gitu. Berarti ada yang salah nih. Menipu atau berbohong itu bukan ajaran mulia. Menipu ya menipu, berbohong ya berbohong, kan begitu. Baik, mungkin
sampai di sini dulu. Nanti kapan kita waktu kita lanjut lagi. Ini Islam sama sekali Iya, nggak ada. Bang El. Thank you Bang El, Tuhan memberkati, tetap semangat. Ya. Ya.